Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Igu MDR Channel. Salam sehat selalu buat para sahabat, pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, di konten video kali ini Igu kedatangan tamu ya, atau kedatangan saudara sahabat yang juga mempunyai channel YouTube juga. Nama channel YouTube siapa? Radop Channel. Radop Channel. Radop Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial yang Anda miliki, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten video selanjutnya. Nah, langsung saja para sahabat ya, saya akan ngobrol di sini, akan sharing. Di samping itu, Mas Radop di sini juga memberikan nanti pengalaman, informasi dan juga Insya Allah. rekomendasi. Insya Allah. Mas Radop udah berapa tahun di sini? Alhamdulillah saya di sini udah 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Itu 2,5 tahun. Bekerja di mana ya? Alhamdulillah saya di sini di perusahaan rumah restoran ya, tepatnya restoran. Tapi kebetulan alhamdulillah restoran Indonesia. Restoran Indonesia. Restoran Indonesia. Nah, Alhamdulillah. di situ, restoran Indonesia menu-menunya Menunya sate pun atau soto? semuanya ya, seperti terutama yang paling laris itu rendang. Rendang ya. Rendang ya. Saya tuh rendang itu habis 1,5 kintal. Setiap ya. hari, alhamdulillah. Masya Jadi Allah. kebetulan di situ mungkin orang Arab Saudi cocok ya dengan masakan saya. Jadi untuk rendang itu 1,5 kintal. Kalau hari Jumat tuh hampir 2 kintal. Itu berada di daerah mana? Di daerah Aisafa, Sokmarjan. Jeddah ya? Jeddah, ada Aisafa 10 Sokmarjan. Terus untuk customernya di situ orang mana aja? Di situ alhamdulillah untuk pembelinya atau jabunya itu hampir 99% tuh orang Arab ya. Orang Arab. Orang Arab. Jadi mungkin karena di situ agak sedikit mahal ya. Karena memang mahalnya kenapa? Karena memang bahan-bahannya itu di situ tuh berkualitas ya. Jadi kayak daging itu yang fresh. Jadi emang harganya lebih mahal untuk harga gitu ya dibandingkan restoran lainnya. Oh, berarti di situ untuk customernya didominasi oleh Orang Arab. orang Arab, terus seperti orang Filipina, terus karena di situ juga restoran Indonesia, untuk orang-orang Indonesia sendiri itu seperti apa? Untuk Filipina ada, Filipina juga ada. Untuk pun kalau untuk Indonesia kebanyakan itu ada juga paling buat majikan ya. Buat majikan. Iya. Jadi didominasi itu orang Arab semua. Orang Arab semua. Jadi masakannya juga Indonesia, seperti ada ayam asam manis, Asam manis ya. ayam cabai hijau, ada sayur, ada pergedel, ada dendeng, di situ ada nasi goreng, ada udang saus asam manis, ada udang gambari gitu kan. Berarti apa sudah gambari itu? ahli dalam ini ya, restoran. Alhamdulillah. Jadi Mas Radop sendiri di sini posisinya sebagai chef atau waiter. kalau dibilang chef mungkin terlalu tinggi ya. Terlalu Jadi tinggi. intinya ya masak. Terus Tukang mempunyai masak pengalaman sebelumnya itu di mana? Alhamdulillah. Jadi sebelumnya awalnya saya dari Indonesia itu Dari ya. Indonesia, ya. Itu emang kerja di bidang rumah makan. Jadi saya hampir 15 tahun itu di rumah makan Padang di Indonesia. Tapi ganti-ganti ya. Tapi yang 15 tahun di situ 15 tahun. Jadi rumah makan Padang tuh bisa dibilang hafal lah udah dari dulu. Jadi makanya begitu ke sini saya bilang kerja di restoran, karena kan saya ke sini calling visa ya. Jadi awal itu di Arab Saudi temen buka restoran 5 orang, itu satu kampung. Satu kampung, satu RT. Jadi makanya aku di Indonesia itu di salah satu restorannya yang kerja di sini. Jadi aku calling visa, tinggal berangkat dipanggil. Terus untuk administrasi atau biaya apa ya? Untuk biaya Itu saya sudah cuman ditanggung dari sini semua ya? semuanya, cuman saya bikin paspor Paspor aja. sama medical. Jadi saya tinggal berangkat gitu, alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya lagi di sini tuh orang Indonesia semua ya. Orang Indonesia. Jadi kerja di salah satu restoran 32 orang Indonesia semua, cuman satu orang Bangladesh. Jadi tukang motong daging. Tukang motong daging. Kalau untuk yang bagian dapur di situ orang Indonesia ya. Itu kebetulan yang teman saya itu salah satu tuh di dapur semua. Di dapur. Tukang masak semua sama satu kasir. Jadi 7 orang semuanya sama saya. Ini pertanyaan agak privasi
boleh apa enggak ini? Apa itu? Apa? Boleh. Insya Allah boleh. Untuk apa ya? Untuk pendapatan di ini. Gaji. Bukan gaji, untuk pendapatan restoran di situ kan juga ada. Oh, kalau itu untuk pendapatan restoran kita nggak tahu ya. Karena semuanya itu dikelola sama madamnya. Sama madamnya. Madamnya. Yang penting kita hanya memasak seenak mungkin biar tamunya itu senang gitu. Terus seperti apa? Kan Mas Redop sebelumnya kerja di restoran ya di Indonesia itu selama 15 tahun. Terus di sini baru sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Terus untuk perbandingannya di situ lebih enak yang di Indonesia atau enak yang di Pasti enak di Saudi. Di Kenapa? Saudi, ya. Saya pikir awalnya orang pada bilang katanya setelah kerja di luar negeri ya, di mana aja ya, itu di Indonesia nggak betah atau nggak mau kerja di Indonesia. Itu emang benar. Karena saya juga ngerasain ya, setelah tahu pendapatan di gaji di Arab Saudi sama di Indonesia, ini bukan ngebandingin ya, tapi istilahnya tetap yang pernah kerja di luar negeri daripada kerja di Indonesia mending balik ke luar negeri. Itu saya sendiri. Karena sampai sekarang saya belum cuti ya, karena terhalang oleh penerbangan ya. Sebenarnya udah ada penerbangan untuk ekspatriat Indonesia, cuman kan belum tahu kapan ada penerbangan ke Arab Saudi lagi. Jadi ditunda gitu saya cutinya. Harusnya udah pulang, ini harusnya kan kontrak 2 tahun ya. Jadi sebenarnya di situ mah nggak harus 2 tahun ya, karena di situ kan rolling. Jadi 1,5 tahun pulang. Jadi gantian di dapur karena mungkin satu teman satu kampung, jadi harus gantian. Gitu. Ini lagi Mas. Restoran itu kan restoran Indonesia ya. Benar. Restoran Indonesia. Benar Terus untuk yang ownernya di situ apa orang Arab atau kolaborasi dengan Indonesia Arab atau seperti apa itu? Enggak, itu murni orang Arab. Orang Arab. Jadi misternya itu dari Yaman, uminya dari Arab Saudi asli. Itu dia emang dari awal itu, dari pertama kita pertama kan buka itu teman saya itu masih kosong ya, masih kecil, dibilang 1 ruangan. Tapi alhamdulillah sekarang udah 3 ruangan. Jadi khusus family buat keluarga ada. Jadi buat teman-teman para subscribernya Igo MDR ya. Igo MDR ya, silakan mampir ke restoran Indonesia, Resto ASEAN Indonesian Food yang berada di Aisofa Jeddah Sok Marjan ya. Jadi seperti itu para devisa, para TKI ya, khususnya yang ada di Arab Saudi, di Jeddah. Di sini apabila ingin kangen sama masakan Indonesia ya. Indonesia di situ datanglah ke restoran ASEAN ya, seperti itu. Di situ insya Allah banyak sekali masakan Indonesia. Tapi untuk bakso nggak ada ya buat teman-teman, bakso sama mie ayam nggak ada ya. Bakso sama mie ayam. Mie ayam nggak ada. Karena mungkin itu kan biasanya favorit orang Indonesia banget ya. Tapi di tempat saya belum ada. Terus untuk ini Mas, kan di situ ya untuk ownernya di situ orang Arab murni. Arab Terus murni. kok bisa ada inisiatif bisa masakan Indonesia, kok bisa tahu dia? Dari awalnya itu madam itu punya teman di restoran Al Jawi, mungkin yang banyak kenal ya Al Jawi ya. Terus dia sering sekali makan ke situ, makan di restoran Indonesia. Madam sama misternya dia terus punya rencana mau buka restoran. Dari awal berangkat saya teman ke sini itu masih 0 ruangan. Belum ada apa segala macam kompor, belum ada sama sekali. Itu teman saya yang awalnya buka karena restoran itu udah berjalan hampir 4 tahun kayaknya. Tapi alhamdulillah jamunya semakin berkembang. Ini, kalau orang Indonesia sendiri kalau buka usaha di sini di situ tentunya banyak peraturan, harus kolaborasi dengan orang Arab seperti itu. Untuk saat ini kayaknya nggak bisa. Jadi teman-teman semua sangat susah sekali untuk buka sekali restoran orang Indonesia asli tanpa istilahnya apa campur tangan orang Arab itu tidak bisa, susah sekali. Walaupun bisa tapi agak susah ya. Mungkin sih bisa, tapi harus atas nama orang Arab Saudi Arab Saudi. Benar sekali. Jadi seperti ini para sahabat ya. Tentunya para sahabat atau para pemirsa di situ bagian yang pernah atau ada di Arab Saudi tentunya di situ sudah mengetahui bahwasanya kalau orang Indonesia atau orang luar negeri walaupun bukan orang Indonesia untuk membuka usaha di sini itu benar-benar sulit. Sekarang sulit. Informasinya itu tidak bisa ya. Tidak bisa.
Sekarang Seperti tidak itu bisa. para sahabat. Ini adalah informasi atau rekomendasi dari Radop Channel. Mas Radop Channel. Soalnya di sini itu buat teman-teman mungkin belum tahu ya. Di sini itu buka restoran itu sangat ketat sekali. Sangat ketat ya. Yang namanya baladia. Wah, harus benar-benar safety ya. Jadi teman-teman kerja di restoran itu harus safety. Jadi harus pertama tutup kepala, pakai sarung tangan, masker. Itu bukan musim corona aja ya, karena cuma memang wajib. Jadi pakai masker, tutup kepala, sarung tangan. Jadi Ini harus lagi. safety. Inilah apa ya, ngomong corona nih, saya dengar informasi dari salah satu teman bahwasanya Mas Radop ini pernah terjangkit virus corona ya. Seperti apa itu awal kendalanya apa? Kan kendala ya. Sebenarnya gini ya, saya awalnya itu nggak percaya yang namanya corona ya, iya. karena awalnya itu hoax, saya pikir corona. Tapi setelah awalnya itu teman saya itu agak panas gitu ya, panas dingin itu. Teman saya awal itu 2 orang. Jadi panasnya itu sampai 39 setelah Terus diperiksa. lebih dulu mana antara Teman saya. Oh, teman sampai. Tapi saya agak sedikit sombong juga waktu itu ya, karena saya bilang saya masih muda, saya nggak mungkin kena yang namanya COVID gitu ya. Corona saya insya Allah sehat gitu kan. Tapi setelah 3 hari itu temennya itu udah seminggu ya, Iya. itu seminggu terus saya bilang kok saya dingin gitu kan, panas dingin gitu kan, panas dingin 3 hari terus waktu itu kan saya nggak Berarti kuat. gejala awal di situ panas dingin. Ya? Panas dingin tuh luar biasa. Jadi bukan orang kita tuh panas kayak semacam tipes gitu ya. Itu kan biasa gitu ya. Tapi itu luar biasa. Jadi biasa, ya. panas dingin menggigil, Menggigil gitu menggigil sampai menggigil. Jadi saya periksa ke salah satu poliklinik ya yang ada di Kota Jeddah. Bukan rumah sakit itu? Belum. Jadi Oh, ya. masih poliklinik. Dia bilang ini 3 hari harus infus. Tapi saya itu nggak nginep ya. Cuman datang dikasih infus, habis pulang selama 3 hari. Saya itu nyaman di situ. Saya bisa tidur ya karena pakai infus ya. Jadi setelah diinfus tuh saya itu agak enakan ya, bisa tidur nggak panas dingin ya. Tapi setelah itu 3 harinya lagi saya tuh semakin menggigil gitu. Semakin. Sebenarnya saya sedih banget kalau cerita itu ya, karena di sini itu apa ya? Di negara orang, kita kerja di perantauan, jauh dari keluarga gitu. Gimana rasanya sakit gitu ya. Tapi saya pikir saya harus kuat gitu kan. Habis itu saya nggak kuat banget sama misternya sama umumnya, saya nggak kuat Terus banget. untuk apa ya, gejala flu atau Ada sesak napas, sesak napas. Jadi begitu saya agak batuk ya. Jadi ya, kalau batuk tapi ininya sakit gitu. ketika nafas itu sakit. Ketika nafas itu sakit. Nah habis itu kan saya dari klinik itu kan 3 hari ya. Saya bilang saya harus ke rumah sakit, Mister. Saya dibawa ke rumah sakit sama Mister sama uminya bertiga. Karena 3-tiganya itu masih sakit. Mas sakit dibawa ketiga, saya periksa ke salah satu rumah sakit, mungkin jangan disebutin namanya ya, rumah sakit tersebut nanti privasi ya takutnya. Saya ke situ periksa 3 orang, diantar sama uminya. Saya katanya positif COVID-19. Langsung dites COVID di situ. Langsung dites. Jadi panas saya waktu itu 39, saya juga dimasukin ini ya, kata tes COVID ini ya. Iya. Terus sama jempolnya ini mungkin tekanan jantung apa. Kebetulan waktu itu emang saya lagi menggigil. Untuk panasnya itu ada berapa derajat? 39. 39. 39 di tes langsung karena saya juga ngelihat ya. Hasilnya juga ada tapi nggak tak bawa hasilnya. Langsung saya buang. Saya istilahnya sangat trauma gitu ya dengan hasilnya seperti ini. Di situ saya bilang kamu harus isolasi mandiri di rumah. Gini kan, sekarang sampean mengalami pernah terjangkit virus corona. Terus gejalanya seperti itu ya. Terus apakah sebelumnya gejala yang dialami virus corona ini belum pernah dialami oleh sampean? Alhamdulillah. Seperti panas, dingin atau apa? Alhamdulillah selama saya 2,5 tahun di Arab Saudi selalu sehat. Alhamdulillah. Cuman ini ya. Baru kali ini makanya saya bilang Masya Allah. Kenapa awalnya tuh saya nggak percaya ya yang namanya corona tuh nggak ada, saya pikirkan. Tapi setelah saya mengalami, saya kan dibilang corona itu kan karena dari ahlinya, dari dokter ya. Saya nggak berani bilang saya kena corona kalau nggak ada hasil dari dokter. Seperti itu. Seperti itu ya. Tapi di situ kan
aku nggak kuat ya, karena di situ kan suruh pulang ya, isolasi mandiri di rumah. Berarti di situ nggak diisolasi di itu ya, Enggak. di rumah sakit. Nggak boleh katanya. Kalau yang positif harus isolasi mandiri di rumah. Dari situ saya diisolasi di rumah, terus saya nggak kuat lagi. Karena saking dinginnya gitu ya, saking dinginnya luar biasa. Saya periksa kalau salah satu rumah sakit yang paling gede yang ada di Kota Jeddah, itu paling gede itu. Tapi begitu masuk, saya nyerahin iqomah sama madamnya itu, sama misternya juga. Iya. Bertiga. Baru pertama saya dapat antri satu. Kamu kenapa? Saya bilang hasilnya saya kasih tahu. Ini dari rumah sakit yang kemarin. Ini mau diinfus, istilah butuh perawatan. Dia bilang, kamu isolasi mandiri di rumah. Tunggu, itu yang mengasih saran itu disuruh isolasi di rumah. Terus Iya. apa di situ dikasih obat atau dikasih? Sama sekali saya belum dikasih apa-apa. Jadi saya masih di situ belum dikasih apa-apa ya. Baru dicek kenapa keluhannya gitu kan. Panas iya. dingin, panasnya sampai 39, saya kasih tahu yang positif COVID-19 itu kan. Kan ada suratnya itu kan. Katanya positif 19. Dia bilang, kamu harus isolasi mandiri di rumah. Tapi waktu itu saya tuh nggak kuat, masih benar-benar menggigil. Saya bertiga itu sama. Kasusnya itu sama, Terus? panas dingin. Itu satu kamar. Satu kamar. Satu kamar. Satu kamar. Walaupun isolasi di rumah itu Satu kamar. Satu kamar. Satu kamar ya. Jadi emang kebetulan yang sakit itu tukang masak semua. Oh. Jadi tidurnya emang awalnya bareng gitu ya. Iya. Yang satunya lagi nggak sakit tapi dia emang nggak tinggal di situ. Dia tinggal di luar. Dari situ karena kan suruh pulang ya. Saya kan butuh waktu itu butuh infus. Jadi harus diinfus nih biar bisa tenang, biar bisa tidur gitu kan. Saya periksa ke rumah sakit lagi. Karena rumah sakit yang paling besar dia bilang kan suruh pulang ya, suruh isolasi mandiri. Tapi waktu saya masih panas dingin. Mister, saya harus diinfus, saya mau nginep di rumah sakit. Terus nyari itu jauh ya dari situ. Ada mungkin rumah sakit pemerintah Arab Saudi. Jadi Di situ. seperti itu Mas Abimanyu. Jadi buat teman-teman ya yang katanya mungkin nggak percaya ada corona, nggak takut sama corona, tetap harus jaga kesehatan ya. Jadi istilahnya jangan nggak percaya yang namanya penyakit, karena penyakit bisa datang kapan saja menyerang kita. Jadi kita harus waspada teman-teman semua ya. Jadi seperti ini para sahabat ya, para pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelumnya Mas Radop ini gak percaya dengan adanya Nggak percaya COVID-19. awalnya emang. Nah, setelah terjangkit dia tuh baru percaya. Bahkan Mas Radop ini apa ya, sampai putus asa gitu. Sempat putus asa ya, karena dari rumah sakit itu masih disuruh pulang. Padahal di situ saya tuh yang saya butuhkan tuh cuma infus, karena setelah diinfus saya awalnya tuh tidurnya tuh enak gitu ya, nggak panas, nggak dingin. Sempat putus asa, bahkan saya sempat mau ngontrak untuk isolasi mandiri. Jadi saya Karena biar istilahnya mungkin saya tenang gitu ya. Kebetulan ada teman yang mau nyewain katanya kontrakan gitu kan. Biar tuh kamu tenang, madam kamu tenang, jangan sampai perusahaan itu tahu kalau saya itu terjangkit virus corona gitu. terima kasih atas ini Mas Radop ya, atas informasi, atas rekomendasi, pengalaman yang Mas Radop informasikan kepada para pemirsa. Dan sekarang mungkin ada pesan ya dari Mas Radop untuk para sahabat kita, para pemirsa atau subscriber, viewer di mana ya, di khususnya di Arab Saudi dan di Indonesia. Jadi pesan-pesannya buat teman-teman ya, untuk selalu jaga kesehatan, berpergian selalu menggunakan masker, dan ikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, khususnya udah Saudi ya. Kalau di Indonesia protokol yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia selalu cuci tangan ya. Jadi semuanya itu memang harus dari diri kita, menjaga diri kita itu menjaga diri sendiri gitu ya, lebih utamanya ya. Jangan sampai yang namanya kena COVID-19, karena itu sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman nggak percaya apa itu COVID-19, ya mudah-mudahan
teman-teman semua nggak mengalami seperti apa yang saya rasakan, karena sangat sedih sekali ya, apalagi kita di perantauan ya. Iya, benar. Sampai sakit jauh dari keluarga, emang harus kita yang ngerawat diri kita sendiri. Udah pesan-pesan dari saya. Dan semoga siapa channelnya siapa? Ego MDR. Ego MDR semakin berkembang, dan jangan lupa Amin, ya amin, amin. subscribe dan dukung channelnya Ego MDR dan juga Radop Channel. Radop channel. Semoga channelnya kita semakin Untuk berkembang. Radop channel saya lampirkan di sini ya. Siap, siap. Jadi insya Allah di video saya ada beberapa video atau wisata-wisata Arab Saudi, kuliner Saudi yang Yang ada di Arab teman-teman Saudi, ya. khususnya belum lihat, insya Allah di video saya ada, insya Allah. Nah, mungkin sampai di sini, Sadap ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.